Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, ketiga murid divisi 5 jiwa telah berhasil melakukan penjagaan, dan setelah itu Tante Xuanzong perlahan bangkit dari tempat duduknya, menatap para murid, dan berkata dengan sungguh-sungguh, sekarang perebutan peringkat 8 teratas daftar Wolong akan dimulai. Sekarang arena Wolong nomor 1 adalah pemain utama nomor 1, dan pertarungan lotre akan diadakan. Suara Tante Xuanzong baru saja jatuh. Segera, satu demi satu sosok menyapu arena Wolong nomor 1 dan berubah menjadi 24 murid laki-laki dan perempuan. Di depan murid Danmai, Tan Yun, yang sedang duduk bersila, bangkit dan Mu Mengyi hendak pergi ke arena Wolong bersama-sama. Namun ketika akan pergi, Shen Qingqiu berkata dengan cemas, Tan Yun, luka dalammu sangat serius, jadi jangan ikut, biarkan Mengyi yang ikut saja, ucap dari Shen Qingqiu. Segera, mereka menghela nafas lega. Di depan mata mereka, Tan Yun membungkuk kepada Shen Qingqiu dan berkata, Kakek Shen, cucumu akhirnya berhasil dalam pertarungan, dan sekarang cucumu tidak mau menyerah. Jadi saya masih berencana untuk berpartisipasi. Jadi jangan khawatirkan cucu. Jika aku bukan karena lawan mereka, aku akan segera melarikan diri dari mereka tepat waktu. Setelah mendengar ini, Shen Qingqiu mengangguk dan menasihati, Tan Yun, dan Meng Nyiou, kalian dapat melakukan yang terbaik. Ingat, 8 teratas dalam daftar Wolong dan dibandingkan dengan kehidupan, itu bukan apa-apa, ucap dari Shen Qingqiu. Yah, cucu dan cucu perempuanmu menuliskannya, ucap dari Tan Yun dan Mu Meng berkata dengan hormat, dan setelah itu mereka melompat ke arena nomor 1. Pada saat ini, 26 orang yang berdiri di atas panggung tidak diragukan lagi adalah yang terkuat di antara murid-murid dalam Huang Fu Shengzong. Di antara mereka adalah Xiang Shengtian, Xi Nyi, Kang Xiyuan, yang telah berhasil mempertahankan jiwa suci, dan Hou Ye dan Li Shizhen, yang telah memenangkan 2 juara saat melawan jenius divisi formasi. Secara total divisi jiwa suci ada 5 orang. Xiang Shengtian adalah murid langsung dari Taois jiwa suci. 3 tahun lalu, selama kompetisi 9 divisi, dia memenangkan tempat ke-9 di peringkat Wolong dengan tingkat ke-9 jiwa janin. Sekarang dia berada di penyempurnaan alam jiwa, dan kekuatannya sangat kuat. Xi Nyi adalah satu-satunya murid tertutup dari Taois jiwa suci. Dia tiba-tiba muncul di divisi jiwa suci tahun lalu, dengan identitas misterius dan kekuatan yang tidak menyenangkan. Kang Xiyuan juga merupakan murid langsung dari Taois jiwa suci, dia adalah seorang sarjana, dan disebut iblis gelap oleh para murid jiwa suci. Identitas, kekuatan, dan identitas Hou Ye dan Li Shizhen tidak sederhana. Hou Ye adalah murid dekat dari penatua kedua dari jiwa suci. Li Shizhen adalah murid dekat dari penatua kelima dari divisi jiwa suci. Dan di sebelahnya ada Lin Dong, Tai San, Chen Song, yang termasuk dalam divisi jiwa binatang, dan Xiao Jingkong, yang memenangkan posisi pemimpin divisi senjata, dan secara total divisi jiwa binatang berjumlah 4 orang. Lin Dong dan Tai San adalah murid langsung Wu Hong, dan kekuatan mereka terikat untuk yang pertama di antara murid-murid jiwa binatang. Secara khusus, siapa yang lebih kuat atau lebih lemah, mungkin hanya dengan mati-matian berjuang untuk mengetahuinya. Chen Song adalah cucu dari Murong Hong, tetua kedua dari jiwa binatang. Dia menempati urutan kedua dalam kekuatan di antara para murid jiwa binatang, dan kekuatannya cukup kuat. Dan Murong Kun yang dibunuh oleh Tan Yun adalah sepupunya. Adapun Xiao Jingkong, orang ini cukup rendah dalam garis keturunan jiwa binatang, dan tidak pernah berpartisipasi dalam kompetisi peringkat. Para murid dari garis keturunan jiwa binatang hanya tahu bahwa dia sangat kuat, dan tidak diketahui seberapa kuat dia. Di divisi jiwa kuno kini ada, Jun Buping, Xiao Qingxuan, Sangguan Bingbing, dan Bai Li Longtian, yang telah memenangkan garis keturunan, berjumlah 4 orang. Ada desas-desus di garis jiwa kuno. Dari desas-desus, dapat dilihat bahwa Xiao Qingxuan dan Sangguan Bingbing, yang merupakan yang pertama dalam garis keturunan jiwa kuno dalam kompetisi, juga tergantung pada apakah Jun Buping setuju, dan apakah Bai Li Longtian bersedia.
Tidak sulit membayangkan bahwa kekuatan mereka berempat hampir sama. Pada saat yang sama, Xiao Qingxuan dan Sangguan Bingbing juga merupakan 13 wanita tercantik di pintu dalam. Dan di divisi angin dan guntur, ada Anyang Suaner, Lu Ren, dan Gu Yishan dari garis keturunan angin dan guntur, Pan Changhai dan Duan Yu, yang memenangkan 2 juara formasi, dan Chen Long, yang memenangkan 1 juara garis senjata, berjumlah 6 orang. Lu Ren, Gu Yishan, dan Anyang Suaner adalah 3 murid langsung dari kepala divisi angin dan guntur. Tahun lalu, ketika mereka bertiga bermain melawan satu sama lain, Lu Ren mengalahkan Anyang Suaner dengan tipis dan menjadi murid Feng Lei yang terkuat. Anyang Suaner berada di peringkat kedua. Gu Yishan adalah yang ketiga, Pan Changhai, Duan Yu, dan Chen Long, yang sedikit lebih lemah dari Gu Yishan. Perlu disebutkan bahwa Anyang Suaner juga merupakan salah satu dari 13 wanita cantik. Dan divisi 5 jiwa kini ada Sue Ziyan, Wu Ling, dan Cheng Jinyu. Sue Ziyan adalah murid dekat dari Taois 5 jiwa, dan Wu Ling adalah raja yang diakui di antara para murid, dan juga cucu dari Taois 5 jiwa. Cheng Yao Yue adalah murid langsung dari Taois 5 jiwa. Dan divisi formasi hanya ada Xiao Long. Tidak ada keraguan bahwa di divisi formasi dia adalah yang terkuat. Dan divisi jimat, hanya ada Huang Futing Feng. Orang ini memiliki identitas dan latar belakang yang mendalam, dia adalah keturunan leluhur patriark. Dan yang terakhir di divisi pil alkemia ada 2 orang, yaitu Tan Yun dan Mu Mengyi. Adapun pemusnahan seluruh pasukan, Kepala Divisi Senjata Taois Murong benar-benar kehilangan kualifikasi untuk bersaing memperebutkan 8 besar dalam daftar Wolong. Tapi Taois Murong Sishi tidak terlalu marah karena dia tidak membiarkan Gongsun Ruoxi berjaga-jaga. Gongsun Ruoxi adalah murid langsungnya, dan dia tidak ingin Gongsun Ruoxi terbunuh secara tidak sengaja. Pada saat yang sama, Taois Murong Sishi tahu bahwa Gongsun Ruoxi masih bisa bersaing untuk 15 besar di daftar Wolong. Tetapi jika mereka bersaing untuk 8 besar, itu sama sekali tidak mungkin. Bagaimanapun, Gongsun Ruoxi menghabiskan sebagian besar waktunya untuk memperbaiki senjata untuk meningkatkan keterampilannya dalam pemurnian, meskipun kekuatan tempurnya yang sebenarnya kuat, dia masih tidak dapat bersaing dengan kekuatan top lainnya. Di antara 26 jenius dari 8 divisi, dapat dikatakan bahwa ada banyak wanita cantik, kecuali Sue Ziyan dan Xinyi. Mereka semua di antara 13 wanita cantik. Diam semuanya, Tante Xuanzong berdiri perlahan di gedung giok, dan setelah memerintahkan penonton untuk diam, dia melihat ke-26 orang di arena Wolong Terrace nomor 1 dengan persetujuan, dan berkata dengan keras. Kalian semua masuk Huang Fu Seng Zong saya. Di antara para murid, jenius di antara para jenius, elit di antara para elit, juga merupakan harapan sekte kami di masa depan. Petik 2. Tidak mudah bagi sekte kami untuk melatih kalian. Meskipun tidak masalah apakah kalian terluka atau terbunuh oleh aturan, master sekte ini masih berharap Anda akan menghargai harmoni, kurangi pembunuhan. Persaingan untuk 8 besar di daftar Wolong dibagi menjadi 5 game. Game pertama, duel kuat, 26 maju ke 13. Game kedua, 13 maju ke 7. Game ketiga, 7 maju ke 4. 4 game pertama, 4 maju dan 2. Game kelima adalah pertandingan puncak, bersaing untuk tempat pertama dan kedua. Sekarang, semua orang akan menyerahkan token identitas mereka, ucap dari Tante Xuanzong. Setelah 26 orang menjawab, mereka semua mengeluarkan token identitas dari cincin penyimpanannya. Ketika Tante Xuanzong memberi isyarat, 26 token identitas muncul dari tangan 26 orang, dan pada saat berikutnya, mereka berubah menjadi pita dan ditangguhkan di depan Tante Xuanzong. Tante Xuanzong menjentikkan lengan kanannya, dan segera, tirai tipis muncul di permukaan 26 token. Dilarang untuk menghalangi pengintipan spiritual dan menghalangi pandangan, pada saat ini, tidak ada yang tahu tanda identitas siapa potongan itu. Dalam pikiran Tante Xuanzong, 26 token identitas berputar-putar dengan kecepatan tinggi. Segera setelah itu, 26 token identitas tersebar dengan cepat di dalam lingkaran, melesat melintasi kekosongan, berbaris dalam satu garis, dan tergantung di atas arena Wolong nomor 1.
Tantai Xuanzong berkata lagi, ada 26 dari Anda, 13 di antaranya bebas memilih token untuk memutuskan lawan mereka. Jika Anda memilih sendiri, larangan itu akan ditolak. Nanti, dengarkan kata sandi raja ini, lalu ambil tokennya, ucap dari Tantai Xuanzong. Mendengar ini, selain murid jimat Huang Futing Feng dan murid formasi Xiao Long, Tan Yun, Mu Mengyi, 24 orang lainnya menahan napas, siap untuk mengambil token identitas kapan saja. Alasan penculikan itu sederhana. Misalnya, jika Tan Yun dan Mu Mengyi dapat menjadi 13 pemegang token teratas, itu berarti mereka tidak akan pernah bertemu di pertandingan pertama. Para murid jenius juga ingin melakukan yang terbaik untuk menjadi 13 orang teratas yang meraih token. Tidak ada yang mau bertemu teman divisinya di game pertama. Karena jika mereka bertemu, itu berarti juara dari divisi sendiri akan tersingkir di pertandingan pertama. Pada saat yang sama, itu juga tergantung pada keberuntungan apakah Anda dapat mengambil token terlebih dahulu. Bagaimanapun, salah satu dari 26 token adalah milik Anda. Begitu dia tidak beruntung, saat dia memilih tokennya, tidak ada waktu untuk merebut token lain. Tantai Xuanzong mengumumkan, mulai. Semua orang melepaskan kesadaran spiritual mereka, menutupi 26 token identitas yang ditangguhkan dalam kehampaan, dan seketika, 13 token terbang keluar dari kehampaan, muncul di tangan 13 orang di bawah. 13 token identitas yang tersisa dalam kekosongan masih dan tidak dapat dipilih. Tan Yun, bagus sekali, Ziyan juga mengambil tokennya, ucap dari Mu Mengyi sambil tersenyum. Tan Yun juga tersenyum pada Sue Ziyan yang tidak jauh darinya. Orang-orang yang mengambil token identitas adalah di divisi jiwa suci ada, Xiang Sengtian, Kesinyi, dan Kang Xiyuan. Di divisi jiwa binatang, ada Lindong dan Chen Song. Di divisi jiwa kuno ada Jun Buping, Xiao Qingxuan, Sangguan Bingbing. Di divisi angin dan guntur ada Luren, Gu Yishan. Di divisi 5 jiwa Sue Ziyan. Dan divisi alkemia ada Tan Yun, Mu Mengyi. Tantai Xuanzong berkata, kamu menggambar banyak untuk memutuskan urutan penampilan. Ketika duel selesai, kamu akan menggunakan kekuatan spiritualmu untuk merangsang token identitasmu. Pada saat itu, kamu akan tahu siapa lawanmu, ucap dari Tantai Xuanzong. Dan setelah itu, Tantai Xuanzong menjentikan jarinya, dan tirai tipis seukuran 13 kepalan tangan berubah menjadi langit di atas kepala 13 orang termasuk Tan Yun. 13 orang itu, termasuk Tan Yun melepaskan kekuatan spiritual, dan saat mereka menabrak 13 tirai cahaya berdesir, dan sejumlah angka muncul di setiap kelompok tirai cahaya. Angka-angka itu berlanjut untuk sementara waktu, dan kemudian menghilang bersama dengan tirai tipis. Dapat dilihat dari angka barusan urutan duelnya adalah, Xiang Sengtian, Lindong, Kesinyi, Chen Long, Xiao Qingxuan, Gu Yishan, Mu Mengyi, Sue Ziyan, Luren, Chen Song, Sangguan Bingbing, Kang Xiyuan, dan terakhir Tan Yun. Selanjutnya, 13 lawan Xiang Sengtian adalah, Jun Buping, Hou Ye, Li Shizhen, Tai San, Xiao Jingkong, Baili Longtian, Anyang Xuaner, Duan Yu, Pan Changhai, Wu Ling, Cheng Jinyu, Xiao Long, Huang Futing Feng. Pada saat ini, Tantai Xuanzong di Menara Giok memandang 9 kepala, dan berkata, menurut urutan duel para murid, para kepala harus berkata untuk memulainya. Kepala Divisi Jiwa Suci berkata dengan ramah, Sengtian, pergi ke arena Wolong nomor 2 dan mulai, ucap dari Kepala Divisi Jiwa Suci. Baik murid patuh, ucap dari Xiang Sengtian. Setelah Xiang Sengtian berkata dengan hormat, dia berubah menjadi bayangan, menyapu kehampaan dengan kecepatan tinggi, dan muncul di arena Wolong nomor 2, segera, tangan kirinya memegang token identitas tinggi, dan tangan kanan menjentikkan jari, bersama dengan sinar kekuatan spiritual yang ditembakkan ke token identitas, dan setelah itu, nama dalam token pun muncul, nama murid yang akan berduel adalah Hou Ye, murid dari Jiwa Suci. Kepala Divisi Jiwa Suci mengerutkan kening. Dia tidak mengharapkan pertandingan pertama itu adalah duel antara dua murid dari garis Jiwa Sucinya sendiri. Aduh, di arena Wolong nomor 1, Hou Ye tampak sedih, mengepalkan tinjunya dan tersenyum kecut pada Xiang Sengtian. Saudara Xiang, saya akan berhenti, ucap di Hou Ye.
Xiang Sengtian mengepalkan tinjunya sebagai balasannya. Hou Ye memiliki hubungan pribadi yang mendalam dengan Xiang Sengtian, dan dia tahu bahwa dia bukan lawan Xiang Sengtian. Dia hanya tidak mau bertemu dengan kakak senior yang mesum ini sejak awal. Sambil menghela nafas panjang, Hou Ye melesat pergi dari arena Wolong nomor 1 dan muncul di depan para murid dari garis keturunan jiwa suci. Sekarang kepala mengumumkan bahwa Xiang Sengtian telah menang dan maju ke babak kedua. Setelah kepala jiwa suci selesai berbicara, Xiang Sengtian menyapu langit rendah dan muncul di arena Wolong nomor 3. Dia menonton dengan tenang, dan kemudian yang lain berkompetisi. Setelah kepala jiwa suci duduk, kepala jiwa binatang saat ini si Changqing, dia bangkit dan berkata, "Lindong, mari kita mulai," ucap dari si Changqing. Baik murid itu patuh, ucap dari Lindong, dan setelah itu Lindong yang berada di arena Wolong nomor 1, melesat dengan gagah di arena Wolong nomor 2. Lindong adalah murid langsung Wu Hong, dan dia menerima perintah tadi malam. Jika dia bertemu Tan Yun selama kompetisi 9 divisi, Lindong harus membunuhnya. Namun sekarang Tan Yun telah mengambil token identitas, dia hanya bisa memutuskan untuk membunuh Tan Yun dalam 4 pertemuan berikutnya. Setelah mengambil keputusan, Lindong menggunakan kekuatan spiritualnya untuk merangsang pelarangan identitas token di tangannya. Saat larangan dicabut, pupil Lindong tiba-tiba menyusut, tetapi ketika dia melihat token identitas, dia akan melawan Jun Bufing murid dari divisi jiwa kuno. Pada saat itu, ketika Lindong dan Jun Bufing berada dalam arena, ketika mereka berjuang untuk tempat ke-22 di daftar Wolong, keduanya bertarung dengan sangat sengit. Lindong akhirnya kalah, dan butuh waktu setengah tahun untuk bangun dari sofa, tapi sekarang, setelah 3 tahun, keduanya benar-benar berteman dekat dan bertemu lagi. Di sisi lain, murid-murid dari divisi lain tertawa terbahak-bahak, sekarang ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Hahaha, saudara Lin Xian, kita benar-benar ditakdirkan. Jun Buping tersenyum dan menghilang dari arena Wolong nomor 1, dengan embusan angin, dan muncul di arena Wolong nomor 2 dalam sekejap. Lindong melemparkan token identitas ke Jun Buping, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tidak tersamar. Aku berkata 3 tahun lalu, 3 tahun kemudian, aku akan pasti menggandakan rasa sakit yang saya derita dan membiarkan Anda membayarnya. Dan hari ini, saya akan membiarkan Anda merasakan rasa tulang yang patah, dan kemudian membiarkan Anda mati, ucap dari Lindong. Lindong 3 tahun lalu, diserang oleh Jun Buping dengan 72 tulang di dalamnya patah, dan sehingga Lindong berbaring di sana selama setengah tahun. Mendengar itu Jun Buping tersenyum dan menatap Lindong, yang berjarak 100 kaki, dan wajahnya tiba-tiba menjadi muram, "Sampah, kamu bukan lawanku 3 tahun lalu, dan kamu bahkan tidak lebih hari ini. Berhentilah berbicara omong kosong, dan lakukan itu," ucap dari Jun Buping. Kekuatan kuno berwarna susu dengan napas kuno keluar dari tubuh Jun Buping, dan tiba-tiba, napasnya naik dengan mantap. Jun Buping mengeluarkan pedang lebar antik di dalam cincin penyimpanannya, dan memegang pedang itu dengan tangan kanannya. Di sisi lain, Lindong, yang lahir dengan janin binatang, langsung merangsang kekuatannya 10 kali lipat. Tidak hanya itu, tetapi di hadapan Jun Buping, dia tanpa pamrih menampilkan seni bela diri segel bintang. Segera, seluruh tubuh Lindong memancarkan bintik-bintik cahaya terang seperti bintang. Dari setiap titik cahaya, terdengar raungan seperti binatang buas. Detik berikutnya, ribuan segel bintang berkumpul menjadi 10 galaksi yang mempesona, berputar di sekitar Lindong dengan sangat cepat. Tiba-tiba, auranya naik lagi, menyebabkan ruang di sekitarnya bersenandung dan bergetar. Pada saat ini, Lindong, yang memiliki jiwa janin binatang buas, berada di alam kesempurnaan alam jiwa janin, dan dia bisa saja mengerahkan 10 kali kekuatannya sejak awal. Dan seni bela diri segel bintang adalah salah satu dari 3 latihan utama yang dilatih oleh para murid dari alam jiwa janin binatang. Teknik ini dibagi menjadi 12 lapisan. Sekarang Lindong telah berkultivasi ke tingkat tertinggi, dan dia bisa 6 kali lebih kuat dari 10 kali kekuatan dasarnya. Lindong telah meningkatkan kekuatannya menjadi 60 kali, dan nafas yang dia keluarkan telah mencapai tingkat pertama pemurnian jiwa yang menakutkan. Aura kakak Lin benar-benar kuat.
Iya, saya memperkirakan bahwa kakak senior Lin telah mengembangkan seni bela diri segel bintang ke tingkat ke-12. Itu 60 kali kekuatannya. Benar? Kali ini, kakak Lin, kami pasti bisa membunuh Jun Buping dengan malu. Ucap para murid dari garis jiwa binatang banyak berbicara. Jun Buping, aku hanya mengolah seni bela diri Xingyin ke lantai 10 sebelum aku dikalahkan olehmu. Lindong berteriak dengan marah, hari ini aku akan membiarkanmu mati tanpa tempat pemakaman, ucap dari Lindong. Lalu setelah itu, Lindong membalik kanannya, memegang pedang terbang dari atribut binatang kelas menengah, melompat 300 meter. Tiba-tiba, Lindong, yang dikelilingi oleh bintang-bintang, seperti bintang yang mendesak. Dia dibesarkan seberkas pedang sepanjang 100 meter, dan berkedip-kedip dalam lintasan yang tidak menentu. Kecepatannya sangat cepat. 3 tahun yang lalu, aku bisa sangat menyakitimu, dan sekarang aku bisa membunuhmu, ucap dari Jun Buping. Jun Buping, yang dikelilingi oleh kekuatan kuno seperti susu, tiba-tiba, ruang di sekitar tubuhnya bergetar tiba-tiba, seolah-olah waktu dan ruang terdistorsi, dan dia dengan mudah lolos dari satu serangan Lindong. Jun Buping ini tidak mudah, ucap dari Tan Yun di dalam hatinya. Di arena Wolong nomor 1, pupil mata Tan Yun tiba-tiba menyusut. Meskipun Jun Buping menghindar, kekuatan ruang yang dia keluarkan sangat halus, tapi Tan Yun bisa masih melihatnya, bahwa Jun Buping bukan hanya jiwa janin kuno, tetapi juga jiwa janin luar angkasa. Boom! Lindong menukik ke bawah, dan seluruh arena Wolong bergidik. Lindong mengarahkan pukulannya, tetapi Jun Buping berhasil menghindar. Dalam sekejap mata Jun Buping tiba-tiba menghilang dan langsung berada di belakang Lindong. Lalu Jun Buping melambaikan pedang lebar dengan cahaya dingin, menyebabkan ruang retak dan menabrak Lindong. Serangan mendadak ini membuat Lindong tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia meraung keras, memutar tubuhnya, dan memblokir dengan busur pedang. Sial, Jun Buping, bagaimana kekuatanmu bisa begitu kuat, ucap dari Lindong terkejut ketika kedua pedang itu bertabrakan, merasa bahwa pedang terbang di tangan kanannya hampir terlepas dari tangannya, dan kekuatan besar itu datang dari pedang, mulut tangan kanannya yang memegang pedang tiba-tiba pecah, dan darah mengalir keluar. Bukannya aku kuat, itu karena kamu terlalu lemah, ucap dari Jun Buping. Saat suara mencibir memasuki telinga Lindong, ruang dalam radius 100 kaki bergulung seperti gelombang, seolah-olah waktu dan ruang di sisi ini terdistorsi. Dalam putaran, Lindong menemukan dengan ngeri bahwa Jun Buping, yang memegang pedang lebar, menghilang begitu saja. Kamu juga memiliki janin luar angkasa, kenapa aku tidak tahu, ucap dari Lindong terkejut. Pada saat ini, tidak hanya Lindong yang terkejut, tetapi juga puluhan ribu murid dari garis keturunan jiwa kuno. Semua murid hanya tahu bahwa Jun Buping adalah roh janin kuno, dan mereka belum pernah mendengarnya, tetapi dia juga memiliki roh janin spasial. Swiss. Jun Buping memegang pedang lebar, berkeliaran di sekitar Lindong seperti hantu, dan mengeluarkan suara mencibir seperti kucing bermain dengan tikus. Kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dan aku seimbang 3 tahun lalu. Hehehe. Aku akan katakan yang sebenarnya, aku baru saja dipromosikan ke tingkat ke-9 jiwa janin pada waktu itu, dan aku menganggapmu sebagai lawan sparring, jadi aku tidak menggunakan kekuatan ruang. Jika saya menggunakan kekuatan luar angkasa 3 tahun lalu, saya khawatir Anda sekarang berada di kuburan dengan rumput liar, ucap dari Jun Buping. Mendengar kata-kata itu, Lindong meraung, sial, bagaimana ini mungkin, ucap dari Lindong. Lindong seperti dewa perang di langit berbintang, dengan waspada menangkap sosok Jun Buping dalam distorsi ruang, samar-samar dapat dilihat bahwa dahinya ditutupi dengan butiran keringat. Pada saat ini, ratusan ribu murid di puncak menahan napas dan menatap tajam ke arena Wolong nomor 2. Semua orang tahu bahwa mereka berdua ingin saling membunuh, dan begitu mereka muncul, mereka mengerahkan kekuatan terkuat mereka, tidak ada kemewahan, tidak ada godaan. Pada saat ini, kepala jiwa kuno di Menara Giok melirik Wu Hong, yang terbangun dari koma, dan tersenyum sedikit. Wajah pucat Wu Hong menunjukkan kekesalan, dan kepala jiwa kuno berkata, orang tua itu hanya beristirahat sebentar, bukankah itu lucu, ucap dari kepala jiwa kuno. Beraninya kamu menertawakanku,
ucap dari Wu Hong. Kepala jiwa kuno mencibir kembali dan berkata dengan ringan, kepala ini hanya senang, kamu baru saja bangun dan dapat mengirim murid keduamu tumpangan, ucap dari kepala jiwa kuno. Hah? Alis putih Wu Hong berkedut, dan saat dia membungkuk untuk melihat, wajahnya berubah liar. Tapi lihat, di ruang hampa yang terdistorsi, Jun Buping tiba-tiba berubah menjadi halusinasi, dan berkata dengan senyum jahat, kamu bisa mati di bawah kebenaran makam kunoku, dan kamu akan mati tanpa penyesalan, matilah, ucap dari Jun Buping. Jun Buping tiba-tiba memancarkan aura yang sangat ganas, rambutnya berkibar, dan tangan kanannya memegang pedang lebar tinggi-tinggi, membawa cahaya pedang yang terlihat seperti aura kuno yang substansial, dan menebas ke arah Lindong. Sinar pedang besar mengunci Lindong dengan kuat, dan kecepatan di ruang bengkok sangat cepat, membuat Lindong tidak dapat melarikan diri, hanya bertarung sampai mati. Tidak semudah itu untuk membunuhku, ucap dari Lindong. Lindong berburu dengan jubah panjang, menginjak tanah, mengayunkan pedangnya ke langit, dan pedang panjang itu menembakkan peluru besar, cahaya pedang yang dicetak bintang, menebas cahaya pedang aura kuno yang datang dari kekuatan. Bang! Boom! Pada saat kedua sinar pedang bertabrakan, retakan padat muncul di ruang kosong dengan radius 100 meter. Ini benar-benar tidak mungkin, ucap dari Lindong terkejut. Di mata Lindong yang luar biasa, cahaya pedang bertanda bintangnya menghilang. Cahaya pedang kuno menelan Lindong dengan momentum yang tak berkurang. Tidak kek, ucap dari Lindong berteriak. Bang! Kengganan Lindong dan teriakan keras tiba-tiba terputus. Armor bertanda bintang di tubuhnya meledak, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi kabut darah yang mekar di langit rendah. Potongan. Potongan mayat yang rusak berserakan di arena Wolong, memberitahu puluhan ribu murid dari divisi jiwa binatang bahwa kakak senior mereka Lindong telah meninggal selamanya. Lindong, muridku, di kursi batu giok, Wu Hong menangis sedih. Pada saat ini, kesedihan Wu Hong dapat dibayangkan. Di antara 4 murid yang paling dia hargai, Mo Mengji pergi, Bai Su bunuh diri dengan melompat dari tebing kemarin, dan sekarang Lindong juga jatuh. Kakak senior kedua, ucap dari Taisan yang berada di arena Wolong nomor 1, Taisan yang seperti menara, melihat mayat di arena Wolong nomor 2, mengeluarkan tangisan yang memilukan. Air mata jatuh di pipinya yang memar. Tidak ada yang bisa memahami suasana hati Taisan saat ini. Di hati semua murid dari garis keturunan jiwa binatang, Taisan dan Lindong setara satu sama lain, dan mereka terikat untuk tempat pertama. Tapi tidak, hanya Lindong yang sudah mati yang tahu bahwa sekarang dia bukan lagi lawan Taisan, karena 3 bulan lalu, keduanya bertarung, dan sebagai hasilnya, Taisan mengalahkan Lindong. Untuk mempertimbangkan perasaan Lindong tentang masalah ini, Taisan tidak memberitahu orang lain tentang hal itu, dan masih memberitahu orang lain bahwa mereka sama kuat. Alasan untuk melakukan ini adalah bahwa meskipun Lindong terlihat sangat kurus di depan Taisan, dia memperlakukan Taisan sebagai adiknya sendiri. Karena itu, Taisan sangat sedih. Taisan melompat ratusan kaki, seperti kera ganas, muncul di atas arena Wolong nomor 2, dan melompat turun. Tubuh Taisan membungkuk, dan ketika dia hendak menyingkirkan tubuh Lindong yang hancur, Jun Buping memiliki tatapan muram di matanya, dan berkata dengan tegas, kamu ingin menyerangku dan mencari kematian, ucap dari Jun Buping. Taisan hati-hati, ucap dari Wu Hong di gedung giok, mata Wu Hong melebar dan dia sangat cemas. Pada saat ini, Taisan tiba-tiba meraung, tubuh seperti menara, tidak hanya tidak rumit, tetapi sangat fleksibel, lengan kanan melingkar dengan kekuatan spiritual, seperti tongkat raksasa yang disapu ke belakang dengan kekuatan penuh, menarik telapak tangan Jun Buping. Segera, badai energi menyebar dalam lingkaran konsentris dengan kecepatan ekstrim, dan kekuatan luar biasa menghancurkan mayat Lindong di platform tinggi untuk dihancurkan. Lengan kanan Jun Buping bergetar hebat, tubuhnya tersapu oleh Taisan, dan dia berputar-putar di udara. Setelah mendarat di kakinya, dia mundur beberapa langkah sebelum berdiri kokoh. Di sisi lain, Taisan tidak bergerak sama sekali. Lengan kanan Jun Buping lumpuh beberapa saat, dan dia terkejut, kekuatan yang sangat kuat, ucap dari Jun Buping. Berhenti, si Changqing berkata dengan tajam, Jun Buping, kamu jelas tahu bahwa Taisan akan mengumpulkan tubuh Lindong,
Tetapi kamu masih mulai, apa maksudmu? Itu tidak masuk akal, ucap dari si cangcing kepala jiwa binatang. Jun Buping berkata dengan dingin, junior itu mengira dia akan menyelinap menyerang. Jadi aku melakukannya, jadi itu hanya salah paham. Itu saja, ucap dari Jun Buping. Si cangcing mendengus, tak bisa berkata-kata. Bagaimanapun, itu adalah arena wolong nomor 2 yang Taisan sendiri lompati. Hehehe, kepala si, lepaskan amarahmu, ucap dari kepala jiwa kuno. Setelah kepala jiwa kuno tertawa santai, dia mengumumkan, divisi jiwa kunoku, kamu maju ke babak selanjutnya, ucap dari kepala jiwa kuno. Di arena wolong nomor 2, ketika Jun Buping hendak pergi, mata Taisan merah dan dia berkata, jangan temui aku di pertarungan berikutnya, jika tidak, aku akan memotongmu menjadi 8 bagian, ucap dari Taisan. Mendengar itu, Jun Buping menggelengkan kepalanya dengan jijik, dia berubah menjadi bayangan, muncul di arena wolong nomor 3, melirik Siang Sengtian, dan kemudian berdiri di belakangnya. Di gedung giok, kepala jiwa suci berdiri, berikutnya adalah kepala murid tertutup. Jangan mengecewakan gurumu, Sinyi, ucap dari kepala jiwa suci. Baik guru, ucap dari Sinyi. Ketika suara yang indah terdengar, Kesinyi sudah muncul di arena wolong kedua heroik dan gagah berani, berdiri dengan bangga. Para murid dari garis keturunan jiwa suci memandang kakak perempuan ini dengan harapan di mata mereka. Belum lagi bahwa murid 8 divisi lainnya tidak mengenal Kesinyi, bahkan mereka tidak tahu kekuatan sejati Kesinyi. Kesinyi mengangkat token identitas dengan tangan kirinya, ketika larangan token dicabut, kata-kata, Pancanghai, divisi angin dan guntur, muncul di token. Pancanghai memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin setelah mengalahkan pemimpin divisi formasi. Kekuatannya ada di divisi angin dan guntur hanya dapat menempati peringkat ke-6. Dia adalah murid langsung dari Anyang Suaner, Luren, dan Gu Yishan sebagai perbandingan, itu jauh lebih lemah. Pada saat ini, Pancanghai di arena wolong nomor 1, meskipun dia tidak tahu kekuatan spesifik Kesinyi, dia tidak takut sama sekali. Canghai, kamu bisa melakukan yang terbaik, jika kamu tidak menang, kamu bisa mundur, ucap dari kepala divisi angin dan guntur di gedung giok, memperingatkan. Baik, murid patuh, ucap dari Pancanghai. Pancanghai melewati dataran rendah dan muncul di aren wolong kedua. Dia memegang pedangnya dan menggenggam tinjunya dan berkata, tolong kerjasamanya, ucap dari Pancanghai. Kesinyi berkata dengan dingin, kamu berhenti, kamu bukan lawanku, aku tidak ingin menyakitimu, ucap dari Kesinyi. Pancanghai mengerutkan kening, bajingan ini memandang rendah dirinya sendiri, aku juga tidak ingin menyakitimu, kamu berhenti, ucap dari Pancanghai mendengus dingin. Baiklah aku tidak tahu ada apa, ucap dari Kesinyi. Kesinyi Liying menghilang dalam sekejap, dan di mata Pancanghai yang ketakutan, di sebelah Kesinyi, yang berjarak ratusan meter, tiba-tiba berubah menjadi dirinya yang lain. Keduanya identik. Segera setelah, 3, 4. Saat Kesinyi ke-9 muncul, ruang beriak, dan 9 Kesinyi langsung muncul ke segala arah Pancanghai. Bayangan Pancanghai berkedip, dan tepat setelah dia melemparkan tinjunya ke 3 telapak tangan, seluruh kepalan tangan kanannya terbelah. Tangan giok Kesinyi yang biasa-biasa saja sepertinya mengandung kekuatan yang tak terkalahkan. Pancanghai terkejut, dia mundur lagi dan lagi, tinju kanannya berubah menjadi telapak tangan, dan pedang panjang keluar dari tangannya dan menebas tangan giok Kesinyi. Mencari kematian, ucap dari Kesinyi. Pada saat berikutnya, 9 Kesinyi langsung bersatu kembali dan muncul di sisi kiri Pancanghai. Satu telapak tangan mengenai pan bahu kiri Canghai. Pancanghai, yang belum bereaksi, bahu kirinya meledak, lengannya yang patah terbang ke udara, darah menyembur dari mulutnya, dan tubuhnya jatuh di atas puncak seperti bola meriam, dan dia kalah. Benar-benar dikalahkan. Menghadapi Kesinyi, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali, dan dia tidak memiliki kesempatan untuk menunjukkan keahlian uniknya. Karena kecepatan Kesinyi jauh lebih cepat darinya. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.